Inilah yang terjadi ketika kelompok Taliban kembali menguasai Afghanistan yang ditandai kejatuhan ibu kotanya. Ribuan warga panik, sibuk menyelamatkan diri hingga masuk ke landasan pacu Bandara Internasional Kabul dan berebut naik pesawat yang akan terbang ke luar negeri. Akibat situasi ini setidaknya 7 orang tewas. Beberapa negara pun membantu mengevakuasi serta menampung warga Afghanistan yang terancam kelompok Taliban, seperti Inggris, Spanyol, dan California. Minggu lalu Taliban merebut istana negara di Kabul dan tanpa perlawanan berarti dari pasukan bersenjata pemerintah Afghanistan. 40.000 pasukan yang sudah dilatih Amerika Serikat dibuat tidak berkutik. Tentang gaya perang Amerika Serikat di Afghanistan, mantan Wapres Yusuf Kala pun menanggapi. JK juga membeberkan pengalamannya bertemu para petinggi Taliban untuk membicarakan upaya damai di Afghanistan. Yang salah Amerika masuk ke Afghanistan. Ya waktu itu semuanya mencari Osama bin Laden karena Taliban tidak mau menyerahkan Osama bin Laden, itu prinsip hidup mereka. Padahal Osama bin Laden ada di Pakistan, bukan di Afghanistan. Jadi apa yang ada begini, tentara Amerika bisa memenangkan perang besar, perang dunia pertama, perang dunia kedua, tapi tidak bisa memenangkan perang gerilya. Yang berikutnya ialah tentara Amerika sendiri tidak bingung, ini perang untuk apa, untuk siapa. Kelompok pemberontak Taliban kembali menduduki istana negara Afghanistan setelah 20 tahun berperang melawan tentara Amerika Serikat. Taliban pernah memerintah di tahun 1996 hingga 2001. Namun cara pemerintahan mereka dikenal keras dan otoriter. Gaya kepemimpinannya juga dikenal dengan istilah Islam radikal. Kemenangan pemberontak Taliban di Afghanistan membuat warga, seperti kita lihat tadi, berbondong-bondong mengevakuasi diri ke luar negeri. Taliban dikenal kerap kali menjalankan hukuman yang berat dan brutal bahkan, dan dituding melakukan kejahatan perang yang telah mereka bantah. Sementara itu, Washington menyatakan bisa mengakui Taliban sebagai pemerintahan yang sah dengan syarat menghormati hak-hak perempuan dan juga mencegah kelompok ekstrim seperti Al-Qaeda. Bagaimana nasib warga Afghanistan dan pemerintahan yang ditinggalkan Presiden Ashraf Ghani ke depannya? Kami akan membahasnya bersama tim juru damai Taliban sejak 2017, sekaligus mantan Menkumham Republik Indonesia Hamid Awaludin dan pengamat Timur Tengah Hasbullah Sasrawi. Selamat pagi, Daeng Hamid dan juga Mas Hasbullah. Pagi, Bang Timurti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Daeng dulu. Daeng, dengan pemerintahnya Taliban saat ini yang memegang Afghanistan, sudah 20 tahun setidaknya perang di Afghanistan itu berlangsung, dan mungkin kalau kita, walaupun tidak tersambung, tapi kalau kita mundur lagi ke era 90-an dan 80-an, hampir tidak pernah berhenti sebenarnya hingga mungkin sekitar 40-an tahun perang di Afghanistan ini. Apakah saat ini bisa dikatakan sudah usai perang di Afghanistan ini, Daeng? Terlampau pagi untuk berkonklusi seperti itu. Ya, karena bisa saja, dan saya harapkan tidak demikian, terjadi perang internal lagi kan. Ingat kan, di anatomi konflik di Afghanistan itu ribet. Masih ada 4 kelompok bagian utara. Termasuk di dalamnya itu mantan Mujahidin Afghanistan yang dipimpin oleh Hekmatyar. Itu kan juga faksi-faksi lain. Tapi kalau kita melihat kekuatan sekarang, kekuatan dominan secara militer memang pasukan Taliban. Ya. Jadi kalau toh mereka berperang, tetap Taliban akan menang. Oke. Berarti sebenarnya gini ya. 3 minggu yang lalu saya dapat telepon dari pimpinan Taliban di Qatar. 3 minggu lalu. Mereka mendesak agar Pak JK dan saya bertemu secepatnya. Nah, tetapi kan pandemi, saya lapor ke Pak JK. Pak JK mengatakan nanti saja setelah kita ke Edinburgh. Karena di situ ada pertemuan yang disponsori oleh Uni Eropa. Nanti dari sana rencana mau ke Qatar. Tapi kan dinamika perkembangan politik berlangsung cepat kan.
Iya. Kami nggak bisa ke sana karena pandemi. Gimana caranya? Nah, belakangan saya tahu mengapa mereka mendesak Pak JK dan saya bertemu, karena ingin mereka meyakinkan kepada kami untuk menyampaikan ke pemerintahan Ashraf Ghani untuk membicarakan format pemerintahan transisi, karena mereka sangat yakin menang. Itu sekitar tiga minggu lalu ya. Lalu 3 hari sebelum masuk Kabul, saya juga berkomunikasi dengan Taliban dan dia sudah memberitahu, ini kami akan menang dan masuk kota. Setelah 3, 4 sampai 5 jam mereka menduduki, saya berkomunikasi lagi. Mereka mengatakan, insya Allah kami belajar dari pengalaman masa lalu, kami akan baik-baik di dalam. Sampaikan salam ke Pak JK ya. Nah. Jadi sudah mendapatkan kepastian dan ini transisi ya, bukan pembagian kekuasaan ya, karena dua hal ini sebelumnya sempat dibicarakan apakah akan ada pembagian kekuasaan kah atau transisi, tapi sepenuhnya ini transisi. Sebenarnya itu yang dia mau diskusikan dengan Pak JK, bagaimana meyakinkan pemerintahan Ashraf Ghani. Karena mereka sangat yakin mereka akan menang dan merebut Kabul. Oke. Saya ke Mas Hasbullah, dari Anda sendiri melihat bahwa Taliban saat ini sudah berkuasa dan kalau kita dengar tadi tampaknya memang ada kepastian besar bahkan beberapa minggu sebelumnya. Dunia juga masih agak terkejut sebenarnya bagaimana pengambil alihan Afghanistan ini berlangsung dikatakan hanya dalam hitungan minggu, padahal perang sudah berlangsung sekitar 20 tahun ini, Mas Hasbullah. Anda sendiri melihat pengambil alihan ini apa dampak ke depannya, khususnya untuk Afghanistan? Ya, terima kasih Bang Timurti. Saya ingin menjelaskan mungkin 3 poin agar lebih clear. Yang pertama tentang Amerika, karena walau bagaimanapun ada kaitannya dengan Amerika di situ. Yang kedua mungkin tentang Afghanistannya sendiri dan Taliban. Dan yang ketiga tentang peran Indonesia lah menurut saya. Ini yang Bang Hamid menurut saya juga nanti yang kita dididik. Oke. Mas Hasbullah, sebentar untuk itu saja, peran Indonesia nanti mungkin akan saya masuki di segmen berikutnya, mungkin kalau Anda mau membagi. Ya, oke. Saya mau fokus kepada yang kedua, begitu. Yang satu dan kedua. Yang pertama soal Amerika dulu. Ini kalau kita bahas tentang Amerika, maka salah satu kunci yang bisa kita pakai kalau menggunakan pernyataan Pak JK dan Bang Hamid barangkali, yaitu tentang Taliban yang berubah. Okay. Sebenarnya Taliban dari 20 tahun silam itu sudah mengalami perubahan. Nah, perubahan itu orang masih butuh waktu untuk percaya. Karena itu saya ingin katakan apa yang terjadi hari ini itu sebenarnya juga ada penjajakan termasuk dari Amerika tentang Taliban yang berubah ini. Tadi Bang Hamid sampaikan adakan pertemuan di Qatar. Qatar ini sebagai salah satu bukti perubahan Taliban. Di mana Taliban membentuk kantor perwakilan resmi di Qatar. Dan yang terjadi hari ini dengan keputusan Amerika sebenarnya berangkat dari keputusan perundingan di antara Taliban dan perwakilan Amerika pada akhir Februari 2020. Itu yang menjadi dasarnya ini. Karena itu, Mas Hasbullah, kalau yang saya tangkap berarti ini masih, kalau yang Anda katakan tadi, ini masih sejalan dengan hasil-hasil dari pertemuan tersebut begitu dengan Amerika? Sampai hari ini, kalau kita kembali pada kesepakatan Februari 2020 itu Amerika syarat pertamanya adalah minta mau bisa koordinasi dengan Taliban. Kalau Taliban komitmen tidak menjadikan tanah Afghanistan ini sebagai landasan ataupun bumi bagi kelompok-kelompok teror. Karena sekali lagi kalau bagi Amerika misi utamanya adalah datang ke Afghanistan dalam rangka mengejar dan menghukum Usama bin Laden sebagai kelompok teror. Karena itu Amerika meminta kalau mau ada perubahan hubungan ke depan, syarat utamanya adalah Taliban membuktikan bahwa Afghanistan tidak akan menjadi negara bagi kelompok-kelompok teror seperti di masa dulu. Nah, oleh karena itu kesepakatan pertama dan kedua ada empat poin utama dalam kesepakatan itu. Sebenarnya itu daerahnya Trump. Cuman saya melihat ini sepertinya di pihak Amerika sendiri ada mungkin kalkulasi yang kurang matang, yang kurang akurat. Saya ingin mengatakan pertama mungkin mereka tidak mengkalkulasikan bahwa Afghanistan akan putih sedemikian cepat gitu.
Kan itu yang menjadi masalah sehingga kemudian bandara Kabul itu menjadi tidak terkontrol seperti itu. Andainya Ashraf Ghani seperti yang dipikirkan mungkin oleh banyak orang, bahasanya tadi ini transisi, ya bukan penyerahan kekuasaan. Ini transisi Taliban akan di mana, itu akan lebih soft pemandangannya. Tapi gara-gara Ashraf Ghani lempar bendera penyerahan secara lebih cepat, maka situasi tidak terkontrol dan menurut saya itu Amerika pun terkena imbas di situ. Minimal kalau menggunakan kritik pedas daripada Inggris ya. Inggris salah satu negara yang kritik pedas kebijakan Amerika menarik. Hanya di Afghanistan. Itu satu soal Amerika, Bang. Nah yang kedua bagaimana tentang Taliban? Seperti yang saya bilang tadi, sekali lagi Taliban juga ingin mengubah. Ingin meyakinkan semua pihak tentang perubahan itu. Karena itu dia lakukan negosiasi. Termasuk mungkin mengontak Bang Hamid dan Pak JK dari Indonesia. Apa yang bisa dilakukan? Dan ini bukan hanya di Indonesia, bahkan juga dengan kelompok-kelompok lain, termasuk Cina dan beberapa kekuatan global, dia temui itu. Dalam rangka meyakinkan perubahan itu. Tapi kan sekali lagi perubahan itu butuh waktu untuk diterima. Ini tujuannya untuk pengakuan internasional gitu Mas Hasbullah ya? Pengakuan internasional bahwa mereka sudah berubah ya, tidak seperti zaman dulu. Dan kalau kita lihat perkembangan hari ini, statement resmi yang disampaikan oleh Taliban hari ini mencoba untuk menenangkan dunia, salah satunya dengan mengatakan bahwa Afghanistan ke depan akan menjadi Afghanistan yang terbuka, menghormati perempuan dan menghormati kebebasan. Termasuk yang berkaitan dengan tidak akan menggunakan cara-cara kekerasan, tapi tetap dia menggunakan 20 tahun yang lalu Taliban tetap sebagai negara Islam dan Afghanistan, dan hari ini konteksnya berubah, kita akan menjadi lebih terbuka. Itu perkembangannya Mas Timurti. Saya kembali ke Daeng Hamid. Sejauh apa sebenarnya janji-janji seperti ini bisa dipegang? Salah satunya kan Taliban berjanji akan memberikan pengampunan pada mereka yang mendukung pemerintahan. Mungkin juga kepada mereka yang sudah membantu berbagai pasukan asing yang sempat berada di Afghanistan. Kalau kita lihat dalam harian Kompas hari ini bahkan melaporkan sampai ada puluhan ribu warga Afghanistan sendiri yang khawatir akan nyawa mereka karena mereka adalah warga lokal Afghanistan yang membantu negara-negara lain dan pasukan mereka yang berada di Afghanistan. Apakah bisa dipegang janji ini dan juga janji bahwa akan menghargai hak asasi manusia khususnya kepada perempuan, sementara kalau dilihat dari puluhan tahun pelanggaran-pelanggaran terjadi di Taliban, dan Taliban ini kalau tadi dibilang berubah ya mungkin baru beberapa tahun terakhir saja begitu berubahnya, Daeng Hamid. Ya jadi gini ya, kalau Anda melihat anatomi leadership kepemimpinan Taliban sekarang itu beda banget. Jadi generasinya Mullah Umar pendiri yang sangat radikal itu sudah pelan-pelan mulai kehilangan pengaruh dalam organisasi Taliban. Taliban sekarang dipimpin oleh Mullah Ghani Baradar. Saya sangat kenal personal, selalu berinteraksi, itu beda. Orangnya sangat lembut, ya, full of vision. Kemudian di sekelilingnya itu ada orang-orang yang sangat-sangat ya moderat. Itulah seperti Abbas Taniskai dan Salam Hanafi. Nah, semua ini punya pengaruh besar terhadap kepemimpinan Ghani Baradar. Karena itu ketika mereka berjanji A dan B, saya percaya bahwa itu akan mereka jadikan kebijakan. Ya, karena memang anatomi kepemimpinan sekarang berbeda dengan generasinya Mullah Umar, sang pendiri. Baradar ini sangat realistis, ya. Begitu juga dengan Abbas Taniskai dan Salam Hanafi, sangat realistis orangnya. Mereka belajar dari pengalaman 20 tahun dikucilkan oleh dunia dan digempur. Mereka sangat belajar dari situ. Afghanistan ini bukan negara yang terbuka begitu, Daeng Hamid dan juga Mas Hasbullah. Tidak mudah untuk melihat atau untuk khususnya untuk negara-negara lain lah, mungkin menjadi pengamat yang mengawasi juga apakah benar janji-janji dari pemerintahan sebuah negara itu benar dijalankan dan sesuai dengan
mungkin kesepakatan dunia. Nah, kalau tadi kita bahas bahwa Taliban menginginkan sebuah pengakuan, tentunya harus juga membuka diri juga kepada dunia apa sebenarnya cara-cara yang dijalankan khususnya untuk ke depan. Nah, tidakkah ini akan menjadi awal mulanya membuka diri dulu? Mungkin bagi pers, mungkin bagi para pengawas, bagi organisasi-organisasi internasional. Tidakkah ini akan menjadi langkah awal atau tanpa ini bagaimana kita bisa mengetahui apakah benar Taliban memegang janji mereka? Kalau Anda lihat sekarang coverage media internasional, baik Al Jazeera maupun CNN dan channel-channel lain, mereka selalu merilis berita dan posisi mereka, posisi politik mereka dalam konteks domestik Afghanistan dan dalam konteks internasional. Saya sendiri tadi semalam penuh saya ikuti. Jadi kalau keterbukaan itu mereka sudah mulai memaklumatkan dirinya kepada dunia internasional. Tahapan itu sudah ada, mulai Anda lihat ya? Ada. Oke, Anda meyakini ini bisa terjadi, Mas Hasbullah? Ya, menurut saya tadi seperti yang saya sampaikan, kalau tentang perubahan dan upaya Taliban sebenarnya sudah dilakukan jauh-jauh hari. Artinya dengan Taliban bernegosiasi dengan Amerika, bertemu dengan kekuatan-kekuatan dunia, itu adalah bentuk perubahan Taliban. Tapi sekali lagi untuk meyakinkan masyarakat dunia bahwa Taliban ini berubah, itu butuh waktu. Nah, saya ingin mengatakan, Mas Timothy, apa yang terjadi kemarin, berbagai macam keriuhan dan pemandangan yang tidak enak itu, sebenarnya karena peristiwa yang tidak terduga, yaitu bahwa Ashraf Ghani lempar benderanya begitu cepat. Karena kalau kita baca, Taliban sebenarnya awalnya ingin datang sebagai kekuatan yang perlu diperhitungkan. Dia ingin negosiasi dengan pemerintahan yang sah di situ. Tapi sekali lagi rupanya Ashraf Ghani ini salah satu orang yang tidak yakin tentang perubahan Taliban. Karena itu ketika Taliban makin dekat, langsung dia lempar itu benderanya dan dia pergi. Nah, kekosongan itulah yang kemudian membuat Kabul terutama berada dalam ketidakmenentuan kayak kemarin. Nah, hari ini kalau kita baca, Taliban sudah mulai kontrol itu kekuasaan, sudah mulai beri penenang kembali. Dengan yaitu yang memberikan statement resmi, salah satunya tentang perempuan dan juga kebebasan pers. Bahwa silakan masyarakat kembali ke rumah, bekerja secara biasa, pers silakan dengan kebebasannya, kami akan kelola secara baik. Nah, apa yang ingin saya katakan, sekali lagi upaya Taliban meyakinkan semua pihak tentang perubahan, itu sudah jauh hari dilakukan, tapi masyarakat dunia, masuk masyarakat Afghanistan, butuh waktu untuk bisa teryakinkan bahwa ya memang ini adalah Taliban yang baru, yang lebih terbuka dan siap untuk sesuai dengan prinsip-prinsip politik internasional. Oke, baik. Kita akan itu yang terjadi. Baik, terima kasih Mas Hasbullah. Kita akan kembali lagi nanti usai jeda untuk memperbincangkan sebenarnya bagaimana peran Indonesia. Banyak kedutaan yang mulai menarik warganya kembali lagi atau mengevakuasi. Tapi Indonesia memutuskan untuk tetap beroperasi walaupun dengan sejumlah aturan-aturan yang diberlakukan termasuk juga rencana evakuasi darurat. Nanti kita akan bahas peran Indonesia lebih jauh lagi di Afghanistan ini saat lagi.